warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah salat Isya dan insyaallah nanti disambung dengan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah wajiban dan jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia tidak ada yang tahu apakah nanti yang masih remaja ini sampai pada usia 50, 60, apa sampai 70, ataukah yang sekarang sudah sampai 50 bisa sampai 60, 70 bahkan 100, kita tidak tahu. Dan kondisi fisik seseorang juga tidak ada yang tahu. Yang hari ini sehat-sehat apakah besok atau lusa atau nanti ketika tua sudah masih sehat seperti ini, ataukah Allah Subhanahu wa taala beri ujian berupa sakit ataupun yang lain. Maka tugas kita dan kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah berikhtiar, berusaha menjaga agar badan ini tetap sehat. Kemudian banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang biasa dimohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebuah penyakit yang kata beliau tidak ada obatnya, yaitu penyakit pikun. Beliau berkata dalam sebuah hadisnya, likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya, ilal haram, kecuali penyakit pikun. Makanya Rasulullah berdoa dalam hari-harinya, beliau berdoa panjang doanya, tetapi khusus untuk yang berkaitan dengan pikun ini beliau kalimatnya atau untian doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit pikun. Karena penyakit pikun ini selain tidak ada obatnya, orang yang terkena penyakit pikun ini cukup merepotkan anaknya, atau merepotkan pasangannya, yang suami merepotkan istrinya, istri merepotkan suaminya, atau anak cucunya, bahkan tetangganya juga ikut repot. Bagaimana tidak repot ya? Main ke rumahnya, bertandang, kemudian pulang meninggalkan kotoran, atau membawa sesuatu yang tidak harus dibawa, atau tangannya jahil melebihi jahilnya anak-anak gitu ya. Saklar diceklak-ceklek, akuarium diobok-obok dan seterusnya. Kenapa? Karena memang sudah dikembalikan ila ardalil umur, kepada kondisi paling mengenaskan. Makanya Rasulullah berlindung dari penyakit pikun ini. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarganya juga kerepotan. Kalau kebetulan keluarga mereka adalah bukan keluarga yang soleh dan solehah, maka orang yang pikun ini bukan menjadi piala bergilir, tetapi menjadi pihak yang ditolak di mana-mana. Anak yang barunya, dek, kayaknya bapak sama kamu saja, istri saya nggak cocok. Anak yang kedua, apalagi sama saya. Lama-lama kalau mereka nggak soleh-solehah kemudian nggak tahan, berujung di mana? Di panti jompo. Ya. Tetapi kalau anak-anaknya soleh dan solehah, insya Allah mereka meyakini bahwa ini adalah amal soleh dan ini adalah pintu surga yang paling dekat. Ya. Kenapa harus ditaruh di panti jompo? Ini pintu surga. Bukan hanya kita, bukan hanya manusia akhir zaman ini yang mungkin mengeluhkan kondisi orang tuanya yang pikun ini. Dulu para sahabat juga mengeluhkannya. Tetapi keluhan mereka itu berbeda. Kalau keluhan orang hari ini lebih kepada repotnya mengurus orang tua yang sudah seperti itu, tetapi para sahabat mengeluhkannya adalah bagaimana akhir hayat mereka. Masya Allah. Mereka melihat dulu yang bapaknya rajin ke masjid, sholat 5 waktu, sekarang boro-boro sholat 5 waktu, menjaga najisnya sendiri aja tidak bisa. Yang biasa sholat malam, ya, sepertiga malam yang terakhir 3,5 jam, boro-boro siang sholat malam,
membedakan malam dan siang aja nggak bisa. Terang bulan Mbak, terang bulan, jam 12 malam keluar, Mbah mau kemana? Mau ke rumah cucu. Loh ini malam-malam, siapa bilang malam ini siang? Karena sudah pikun. Nah bagaimana dia mau sholat malam? Karena tidak tahu ya. Maka mereka pun sedih, ya Rasulullah, bagaimana nasib bapak dan ibu kami yang sudah pikun ini? Apakah mereka kemudian nanti su'ul khotimah karena sudah tidak sholat lagi, sudah tidak puasa lagi, sudah tidak ngaji lagi, sudah tidak zikir lagi? Kemudian menjawab kegelisahan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam posisi ataupun dalam bentuk ciptaan yang paling sempurna. Manusia itu paling sempurna. Secara akal, secara fisik paling sempurna. Meskipun secara fisik mungkin ada yang lebih kuat, gajah, ya, harimau lebih garang, ya, lebih menakutkan. Tetapi tidak ada istilahnya manusia di kerangkeng gajah, tidak ada. Manusia di kerangkeng harimau nggak ada. Tapi manusia mengkerangkeng harimau itu banyak. Harimau di kerangkeng manusia itu banyak, bahkan buat mainan. Itu karena apa? Karena memang manusia dibekali akal, dibekali taktik strategi yang luar biasa. Bahkan alam semesta ini bisa ditundukkan oleh manusia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian, ada di antara mereka yang kemudian tsumma radannahu ila asfali safilin. Ada di antara mereka yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi paling buruk. Yaitu tadi para ulama kemudian menafsiri ada dua. Satu, dikembalikan ke neraka, yang kedua dikembalikan dalam kondisi pikun. Ada di antara mereka yang kemudian tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian dikembalikan dalam kondisi pikun. Tetapi kabar gembiranya bagi para sahabat yang sedang gelisah itu, Allah menyambungkan di ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman ketika sehatnya kemudian beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka tetap mendapatkan pahala yang mengalir. Orang-orang yang pikun tetapi ketika sehatnya dia rajin ke masjid, rajin sholat malam, rajin puasa, rajin zakat, meskipun dia sudah pikun, tidak sholat, tidak puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, dia tetap mendapatkan pahala sholatnya dulu, pahala puasanya dulu, pahala sholat malamnya, pahala sedekahnya, pahala ngajinya, dan seterusnya. Makanya penting sekali itu istiqomah. Penting sekali itu kita memberikan pengertian kepada anak-anak kita. Jadi soleh itu bukan nunggu nanti setelah tua, tetapi sejak kamu balik nak, sejak masih anak-anak latihan jadi orang soleh. Kenapa? Kalau takdirnya Allah Subhanahu wa taala sudah tua nanti sakit-sakitan ataupun tidak kuat lagi beribadah, maka kamu tetap mendapatkan pahala yang mengalir ibadah kamu yang kerjakan ketika masih sehat. Dikuatkan oleh sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza safara abdun, idza marida abdun aw safara, kutiba lahu makana lahu muqiman shahihan. Jika seorang hamba sakit atau safar, maka ditulis untuknya pahala yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Orang yang sakit ya, itu otomatis ibadahnya terganggu. Ya, di rumah sakit opnam seminggu ya. Boro-boro mau sholat malam ya. Kondisi badan aja udah nggak enak. Boro-boro mau ngaji ya. Pahit rasanya mulut ini ya. Ayam aja rasanya pahit, semua pahit begitu ya. Kemudian badan sudah tidak enak, sholat aja kadang-kadang mintanya dijamak, dijamak karena sudah nggak kuat lagi. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, meskipun dia terkapar mungkin di rumah sakit seminggu atau di rumah, maksudnya tidak bisa sholat jamaah, dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Tidak sholat malam, dia tetap mendapatkan pahala sholat malam. Makanya Imam Bukhari menuliskan hadis ini di dalam bukunya, judulnya Kutiba lil musafiri maka nalahu muqiman. Ditulis untuk orang yang safar atau orang yang sakit, pahala apa yang biasa dia kerjakan ketika sehat ataupun ketika tidak safar. Demikian juga orang yang safar perjalanan ya, naik bis mabuk, jadi tidak pikir lagi mau zikir mau tilawah, memikirkan bagaimana biar bisa duduk dengan tenang, rasa mabuknya hilang saja masih susah, apalagi untuk ibadah. Sholatnya dikosor dan dijamak dan dikosor. Tetapi kalau dia ketika masih di rumah itu biasa sholat 5 waktu tertib, berjamaah, zikirnya, pokoknya ibadah-ibadah yang lainnya dia kerjakan,
maka walaupun dia safar seharian, 2 hari, 3 hari, ibadahnya cuma jamak qashar saja, dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia kerjakan ketika dia sedang mukim ataupun tidak safar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan penyakit haram ataupun penyakit pikun ini, Imam Ikrimah, salah seorang ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in, beliau menafsirkan ilal ladina amanu wa amilus sholihat. Beliau menafsirkan bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Artinya apa? Beliau mengatakan man qara Al-Quran lam yarid ila ardalil umur. Barang siapa yang rajin membaca Al-Quran, maka insya Allah dia tidak akan terjangkiti penyakit pikun. Ini bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan Syahrul Quran. Hari ini kita sudah berapa juz? Mestinya ini hari puasa yang ke-6 Pak ya? 7 ya. Minimalnya sudah 7 juz lah. Syukur-syukur sudah khatam. Kenapa? Kalau di bulan Ramadan Syahrul Quran ini aja hari ke-7 belum 7 juz. Bagaimana nasibnya di luar Ramadan begitu ya? Padahal ada jaminan di sini dari Imam Ikrimah, ada pendapat dari Imam Ikrimah. Beliau menafsirkan ayat tadi bahwa orang yang membaca Quran tidak akan sampai pada derajat ataupun tidak akan sampai pada kondisi pikun di hari akhirnya nanti. Maka biasakan kita baca Quran di bulan Ramadan ini, kemudian kita lazimi di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban nanti ketemu Ramadan lagi. Semoga dengan demikian kita sehat walafiat badan kita, kemudian di akhir hayat kemudian kita juga tidak pikun dan kemudian meninggal husnul khotimah dan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.